Tanpa sadar kita melemahkan fisik, mental, dan pikiran kita hanya dengan kebiasaan simpel ini, terburu-buru. Sementara di lain waktu kita terlengah, baik dengan bersantai ataupun bekerja hingga lupa waktu, hasil akhirnya tetap sama. Sama-sama kita tiba pada titik harus bergegas untuk hal penting berikutnya. Lantas, apakah itu memang sudah nasib kita hidup di era modern ini? Atau haruskah kita berbuat perubahan untuk hidup yang lebih sehat dan bermakna? Mari cari tahu alasan pentingnya kita ubah kebiasaan terburu-buru kita ini bersama Life. Live in Fullness to Eternity. Tujuh alasan mengapa terburu-buru bahayakan kesehatan. Sahabat Life, dalam era modern yang menuntut serba cepat, kebiasaan terburu-buru tentu telah jadi bagian dari keseharian banyak dari kita. Namun, waspadalah sahabat Life. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kebiasaan ini memiliki dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Mari kita telaah secara mendalam berdasarkan bukti ilmiah terkini. Alasan pertama, bisa tingkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Sahabat Life, ternyata dengan kita kerjakan sesuatu secara terburu-buru, itu bukan hanya menambah kecepatan detak jantung kita, tapi menurut jurnal Cardiovascular Research di tahun 2023, mereka ungkap bahwa kebiasaan terburu-buru ternyata juga bisa tingkatkan tekanan darah kita hingga 27% dalam situasi akut. Nah, dalam kondisi di mana kita terburu-buru untuk alasan apapun itu, ternyata bisa picu pelepasan hormon stres tubuh kita secara berlebih yang nantinya bisa sebabkan inflamasi pada pembuluh darah kita dan tentunya berujung bisa tingkatkan risiko penyakit jantung. Jadi, menurut studi longitudinal pada 2.500 partisipan selama 5 tahun, tunjukkan bahwa mereka yang sering terburu-buru ternyata memiliki resiko 45% lebih tinggi alami serangan jantung jika dibanding kelompok kontrol lainnya. Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, katanya efek ini bersifat kumulatif dan bisa mempercepat penuaan sistem kardiovaskular kita hingga 15 tahun. Alasan kedua adalah gangguan sistem pencernaan. Sahabat Life, kabar yang satu ini kemungkinan sudah tidak lazim lagi di telinga kita. Kita pasti sudah sering mendengar orang tua kita sering mengingatkan kita untuk tidak makan dengan terburu-buru. Dan ternyata amaran itu benar bermanfaat, sahabat Life. Kebiasaan makan terburu-buru bisa sebabkan makanan jadi tidak terkunyah dengan baik. Hasilnya ini bisa tingkatkan asam lambung kita hingga bisa picu terjadinya acid reflux. Bisa juga terjadi gangguan pencernaan kronis sebesar 38%. Nah, menurut penelitian di Journal of Gastroenterology di tahun 2022, mereka juga sebut bahwa dengan kita makan terburu-buru, apalagi secara konsisten, punya gaya makan yang cepat ya sahabat Life, ternyata bisa kurangi efektivitas enzim pencernaan kita hingga 42% dan sebagai hasilnya beberapa vitamin dan mineral bisa gagal diserap tubuh kita dengan baik. Dan bukan sampai di situ saja sahabat Life, dengan makan terlalu cepat, kita bisa terkena ulcer, bisa terkena inflammatory bowel disease sebesar 67%, bisa tingkatkan resiko kita jadi gemuk atau obesitas. Hingga bisa terkena sindrom metabolik sahabat Life. Wah, lumayan banyak ya masalah pencernaan yang bisa terjadi hanya karena kita makan cepat-cepat sahabat Life. Patut untuk dihindari sahabat Life. Alasan yang ketiga adalah dampak pada kesehatan mental. Sahabat Life, berdasarkan Psychological Medicine Journal di tahun 2023, mereka laporkan bahwa dengan rutinitas terburu-buru, kita bisa tingkatkan level anxiety kita hingga 56% dan kemampuan pengambilan keputusan kita pun bisa turun drastis hingga 34% dalam situasi tertekan. Selain itu, disebut bahwa tingkat kortisol pada kelompok terburu-buru ini bisa 41% lebih tinggi dibanding kelompok kontrol yang jalani hidupnya dengan tempo yang lebih teratur.
Nah, kalau dibiarkan, apa yang bisa terjadi nih sahabat live? Jadi kalau menurut penelitian yang sama, katanya ujung-ujungnya ini bisa sebabkan gangguan mood kronis atau gangguan mood yang berkepanjangan. Kualitas tidur kita bisa turun dan peningkatan resiko burnout bisa terjadi sebesar 63%. Bahkan penelitian neuroimaging tunjukkan bisa hingga adanya perubahan struktural pada amigdala atau hipokampus otak kita setelah paparan stres kronis akibat terburu-buru ini terjadi selama 6 bulan. Nah, sahabat live, artinya kalau mau bisa tetap bijak dalam jalani kehidupan kita, kalau mau tetap jaga mental kita sehat, mari biasakan sebisa mungkin hindari kegiatan yang tergesa-gesa. Alasan keempat, penurunan fungsi kognitif. Kalau tadi berhubungan dengan pengambilan keputusan disebut bisa turun hingga 34% saat situasi tertekan karena peningkatan kortisol yang terjadi. Sekarang, menurut Neuroscience Research di tahun 2022 ungkapkan hal yang sama tapi dengan presentasi yang lebih tinggi, yaitu 45% sahabat live. Tapi kali ini bukan hanya itu, disebut bahwa ternyata kondisi suka terburu-buru ini juga bisa turunkan memory retention kita sebesar 37% khususnya untuk short term memory kita dan 29% untuk long term memory. Ini disebut bisa sangat mengganggu bahkan juga pada proses pembelajaran baru untuk otak kita. Dan fakta lainnya juga disebut jika kita bermultitasking dalam keadaan terburu-buru, ini bisa turunkan IQ temporer kita hingga 15 poin. Itu setara dengan 1 malam tanpa tidur. Jadi intinya dengan kita sering terburu-buru, ini bisa ganggu kemampuan konsentrasi bahkan fokus dan IQ kita. Jangan dibiarkan. Alasan kelima, resiko kecelakaan dan cedera. Sahabat live, aksi terburu-buru di jalanan sudah lazim jadi alasan sebenarnya di balik banyak kecelakaan terjadi. Analisis 3.000 kasus kecelakaan lalu lintas mengkonfirmasikan ada 42% disebabkan oleh perilaku terburu-buru di mana saat keadaan genting, waktu reaksi terjadi lebih lambat hingga 0,3 atau 0,3 detik saat dalam kondisi berkendara terburu-buru ini. Waktu yang cukup untuk sebabkan kecelakaan yang fatal sahabat live. Tapi tentunya kecelakaan bukan hanya bisa terjadi di jalanan saja. Fakta dari Safety Science Journal di tahun 2023 mencatat bahwa ada peningkatan resiko kecelakaan hingga 78% saat seseorang dalam kondisi terburu-buru dan 65% kecelakaan kerja terjadi saat karyawan berusaha mengejar deadline dalam kondisi terburu-buru. Untuk itu, mari lebih berhati-hati, yang artinya mari jauhi tindakan last minute demi terhindar dari situasi buru-buru yang berujung kecelakaan maut. Alasan keenam adalah gangguan sistem imun. Sahabat live, tanpa sadar, kebiasaan kita yang suka terburu-buru yang sering kita sepelekan ini, itu bisa hancurkan sistem imun tubuh kita perlahan tapi pasti. Menurut Immunology Research di tahun 2022, buktikan bahwa keadaan terburu-buru kronik menurunkan produksi sel T tubuh kita hingga 31%, selain bisa juga tingkatkan marker inflamasi dalam tubuh. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa individu yang sering terburu-buru kalau mereka terjatuh sakit, mereka bisa miliki waktu recovery dari penyakit 35% lebih lama dibanding mereka yang hidup lebih teratur. Begitu juga dengan resiko terkena penyakit autoimun bisa naik hingga 28% pada kelompok dengan gaya hidup terburu-buru kronis. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa dampak kalau terburu-buru itu sering kita lakukan dalam jangka panjang. Bagaimana kalau terburu-buru hanya sesekali? Apakah masih bisa pengaruhi kesehatan kita, sahabat live? Ternyata tetap masih ada dampaknya. Katanya kalau kita alami kondisi stres akut akibat terburu-buru disebut bisa turunkan efektivitas sistem imun kita hingga 47% dalam 24 jam pertama. Jadi intinya sobat live, mari sebisa mungkin cegah tindakan terburu-buru.
Alasan ketujuh, penuaan dini dan stres oksidatif. Sahabat Life, kalau mau lebih awet muda, salah satu cara adalah hindari terburu-buru. Aging Research Journal di tahun 2023 ungkapkan bahwa kebiasaan terburu-buru bisa tingkatkan produksi radikal bebas di tubuh kita hingga 52% dan bahkan bisa percepat penuaan sel tubuh kita. Studi pada level seluler tunjukkan adanya pemendekan telomere di 34% lebih cepat pada individu yang sering terburu-buru. Kondisi ini juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit degeneratif sebesar 41%. Jadi tunggu apa lagi? Mari sama-sama cegah penuaan dini dengan hidup yang lebih teratur. Terhindar dari sikap terburu-buru. Bagaimana caranya? Mari ikuti beberapa rekomendasi singkat berikut ini. Semoga bisa jadi solusi Anda dan saya. Pertama, atur waktu kita. Buat time management dengan mulai bangun lebih awal atau melakukannya dengan lebih awal. Khususnya bagi kita yang miliki rutinitas masuk kerja atau kantor pagi hari. Sebaiknya kita buat juga buffer time di antara aktivitas kita dan tentu prioritaskan tugas penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Saran solusi kedua adalah mari lakukan mindfulness practice. Caranya buatlah jadwal meditasi rutin. Bisa juga lakukan olahraga pernapasan dalam dan silakan lakukan jam istirahat singkat yang reguler. Solusi ketiga adalah ubah gaya hidup. Caranya pastikan kita buat 3 hal utama ini dengan teratur. Rencanakan makan kita termasuk jam dan jenis makanannya, jadwal tidur kita, lalu jam olahraga kita. Dan saran solusi yang terakhir adalah pastikan kita tahu lakukan manajemen stres yang tepat. Jangan lupa terapkan teknik relaksasi di tengah kesibukan kita, bangun dukungan sosial sekitar kita, dan tentu jangan ragu untuk cari professional help atau saat benar-benar dibutuhkan. Nah, sebagai kesimpulan kita, jadi sahabat live, memang terburu-buru terasa seperti cara efisien untuk kita selesaikan banyak hal. Tetapi tanpa disadari, kebiasaan ini juga bisa rugikan kesehatan kita. Dari tingkatkan stres hingga gangguan pencernaan, terburu-buru bisa picu berbagai masalah fisik dan mental yang serius. Untuk itu, mulailah ingatkan diri kita sendiri. Mari sahabat life atur waktu dengan lebih baik dan latih kesadaran dalam setiap aktivitas supaya ini bisa bantu kita jalani hidup dengan lebih tenang dan sehat. Mari mulai sekarang, hentikan kebiasaan tergesa-gesa dan beri tubuh serta pikiran kita ruang untuk bekerja dengan optimal. Silakan implementasikan perubahan kita secara bertahap tapi konsisten. Jangan lupa konsultasi ke profesional bila perlu. Jangan buat hidup kita seakan diatur oleh waktu dan keadaan saja. Yang seharusnya kitalah yang mengatur waktu. Karena ingat, prioritaskan kesehatan jangka panjang itu adalah penting. Demikianlah pembahasan kita di episode kali ini. Kiranya sahabat live terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Live in Fullness to Eternity.